Salah satu keunggulan utama Dean James adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi. Meski berposisi asli sebagai bek kiri, Dean James telah memainkan peran di 4 posisi berbeda, yakni bek kiri, gelandang sayap kiri, winger kiri, bahkan winger kanan. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas taktik sebagai timnas Indonesia. Dalam situasi darurat atau saat pergantian strategi, Dean James bisa menjadi solusi di beberapa lini sekaligus. Ini tentu menguntungkan dalam pertandingan-pertandingan penting yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap kondisi lapangan. Hadirnya Dean James membuat skuad Garuda punya tambahan eksekutor, tendangan bebas yang andal. Ia sempat menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas saat membantu timnya Go Ahead Girls menghancurkan tim Kelvin Verdong NEC Dejmegan dengan skor 5-0 di era divisi pada 7 Desember 2024 lalu. Saat ini eksekutor pasti soal tendangan bebas di timnas Indonesia biasanya hanya diambil oleh Tom Haye dan Kelvin Verdong. Sebagai bek sayap, Dean James merupakan tipikal pemain yang cepat dan lincah. Dikutip dari FootMap, musim ini ia mampu melakukan 9 kali dribble sukses dengan persentase dribble sukses 47,4%. Ia juga rutin membantu penyerangan dengan 24 kali menguasai bola di kotak penalti lawan sepanjang era divisi 2024-2025. Kemampuan ofensifnya juga cukup baik dengan total melepaskan 35 kali umpan kunci dan 2 diantaranya menjadi assist. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, keahlian, tendangan bebas, dan gaya bermain ofensif yang cepat dan lincah, Dean James bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Selain ucapan datang ke Indonesia, Mes Hilgers dan Jai Idzes nampaknya akan berlabuh di klub yang sama pada musim depan. Sebagaimana diketahui, keduanya akan segera menjalani TC bersama timnas Indonesia di Bali. Namun jelang agenda penting tersebut, kabar ketertarikan klub Serie A Italia Bologna terhadap pemain keturunan timnas Indonesia mencuat. Bahkan menurut rumor yang berkembang, Bologna sudah menjalin komunikasi tak resmi dengan pihak agen sang pemain. Sebelumnya Bologna sendiri juga tertarik mendatangkan sosok Jai Idzes. Keseriusan klub yang baru saja menjuarai Coppa Italia itu tak berdasarkan demi kepentingan bisnis mata. Sebab performa Jai saat ini juga kian luar biasa bersama Venezia. Bahkan pihak manajemen Bologna dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan kapten Venezia tersebut. Jika Bologna bisa menentaskan transfer kedua pemain belakang timnas Indonesia tersebut, bukan tak mungkin duet bek tengah beraroma Indonesia akan tersaji di klub tersebut musim depan. Hal ini tak hanya berdampak positif bagi Bologna, melainkan juga bisa berdampak positif bagi timnas Indonesia. Tentunya dengan seringnya kedua pemain tersebut bermain bersama, bisa kian menumbuhkan chemistry antar pemain khususnya di sektor bek tengah yang menjadi sektor krusial di lini pertahanan. Seperti yang diketahui, performa Mes Hilgers di timnas Indonesia memang kerap dikritik karena belum bisa menyamai performa trio bek tengah skuad Garuda, yakni Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Namun dengan adanya peluang bermain bersama Jai Idzes, kemungkinan besar hal ini bisa membuat chemistry kedua pemain kian tumbuh. Winger timnas Indonesia, Eliano Reijnders, masuk susunan tim terbaik Liga Belanda pekan ini, sedangkan klubnya Kelvin Verdong mendominasi daftar. Komposisi Elftal van de Week atau 11 pemain terbaik untuk pekan ke-33 Liga Belanda diterbitkan ESPN, Kamis 15 Mei 2025. Nama Eliano Reijnders terselip di antara barisan penampil terunggul. Adik gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, menempati pos bek sayap kanan dalam daftar tersebut. Munculnya Eliano jelas bukan tanpa alasan. Pemuda 24 tahun berdarah Maluku tampil memukau ketika membawa PEC Zwolle meraih kemenangan krusial. Klub beralias Blauwe Vingers mengalahkan tuan rumah Willem II dengan skor 2-1, Rabu 14 Mei 2025. Eliano merupakan pencetak gol penentu angka penuh bagi timnya. Pemain serba bisa berpostur mungil itu secara cerdik menempatkan diri di pertahanan musuh dengan lepas dari jebakan offside. Tendangan Eliano tak kuasa dicegah kiper dan menembus gawangnya. Gol tersebut tercipta pada periode krusial di menit ke-79. Eli melakukan 2 sapuan, 3 intercept, 1 tackle, dan memenangi 3 dari 8 kali duel. Akurasi umpannya juga bagus, yaitu 31 dari 36 operan yang tepat sasaran 86%.
Bek Timnas Indonesia Jai Idzes membantu Venezia mengalahkan Fiorentina di laga pekan ke-36 Serie A 2024-2025. Duel Venezia versus Fiorentina ini dilangsungkan di Pierluigi Penzo Stadium. Meski menang, ini berjalan berat bagi sang tuan rumah. Fiorentina mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Namun serangan demi serangan mereka bisa ditangkal oleh Idzes di barisan pertahanan. Kemenangan ini sendiri sangat berarti bagi Venezia, sebab mereka kini mengemas 29 poin. Naik ke peringkat 17 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dan keluar dari zona degradasi. Jai Idzes seperti biasa menjadi pemimpin tegas untuk Venezia bisa keluar dari zona merah. Kepercayaan diri dan emosional mental yang ditunjukkan Idzes berhasil menyuntik semangat para pemain Venezia. Alhasil, 2 gol dramatis tercipta karena pantang menyerahnya pemain Venezia melawan Fiorentina. Namun ada momen luar biasa ketika pencetak gol Venezia berterima kasih ke Jai Idzes dengan memeluknya dengan sangat semangat. Pemain Venezia itu tahu tanpa Idzes mencetak gol sebanyak apapun pertahanan Venezia bisa saja lebih dihabisi Fiorentina. Namun kuatnya Idzes membuat penyerang Venezia itu lebih tenang karena pertahanan Idzes yang begitu kuat mengatur barisan pertahanan. Idzes langsung memberikan standing ovation untuk pencetak gol Venezia itu dengan menariknya ke arah penonton untuk selebrasi. Jai Idzes menjadi salah satu simbol pertahanan Venezia dalam laga tersebut. Bersama Valicande dan Joel, Idzes membuat lini serang Fiorentina frustasi. Pemain kelahiran Belanda tersebut tidak saja piawai dalam bertahan, tetap juga membantu serangan Venezia. Dalam rapor pemain yang dikeluarkan Sky Sport Italia, Jai Idzes mendapatkan nilai 7 untuk penampilan pada laga itu. Biasanya poin 7 memiliki simbol hijau dalam sejumlah situs statistik, sementara poin di bawah 7 mendapatkan kode oranye. Selain Idzes, pemain Venezia lain yang dapat nilai bagus adalah Oristanio dengan 7,5 serta John Yebo Cande, hingga kiper Lonutradu yang bersama-sama dapat poin 7. Pelatih Venezia Eusebio Francesco secara khusus memberi komentar soal bek timnas Indonesia Jai Idzes setelah pertandingan. Idzes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman. Perekat sesungguhnya di dalam tim adalah kualitas dasar sebagai seorang kapten, kata mantan pemain timnas Italia itu. Dia mengemban tanggung jawab dengan rasa bangga mewakili Venezia dengan cara terbaik dan berhasil menginspirasi rekan satu tim, ucap De Francesco menambahkan. Performa yang apik di lini belakang skuad Aloni Alati membuat Idzes juga menjadi incaran klub-klub lain, baik di Italia maupun di negara-negara Eropa lainnya. Venezia memetik kemenangan krusial kala menjamu Fiorentina. Jai Idzes dan kawan-kawan menang 2-1 dan keluar dari zona degradasi. Venezia menjamu Fiorentina di Stadio Pierluigi Penzo, Senin 12 Mei 2025 malam WIB dalam lanjutan Liga Italia. Fiorentina, yang butuh poin maksimal untuk menjaga asa ke Liga Champions, cuma bisa membalas dengan gol Rolando Mandragora. Mengoleksi 29 poin, tim yang diperkuat Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes itu naik ke posisi 17 alias tepat di atas zona degradasi. Mereka masih 1 poin saja dari Lecce dan Empoli di urutan 18-19. Venezia butuh poin sebanyak-banyaknya dari 2 pertandingan tersisa. Mereka akan bertandang ke markas Cagliari, lalu menjamu Juventus di pekan terakhir. Sementara Fiorentina mendapatkan pukulan telak dalam persaingan ke Liga Champions. La Viola tertahan di urutan 9 dengan 59 poin. 5 poin dari Juventus di posisi 4 yang jadi batas zona Liga Champions.